Kisah nyata yang lebih romantis dari drama Korea. TKI Jember menikah dengan idol K-pop. Gadis miskin asal Jember ini cuma ingin bayar utang. Tapi tak disangka, dia malah menikah dengan idol K-pop terkenal yang dicintai jutaan orang. Kalau bukan karena utang bapak, aku nggak mungkin nekat ke Korea. Itulah kata-kata pertama yang Lestari ucapkan saat menginjakan kaki di Incheon. Ia hanyalah gadis desa dari Jember, mengenakan jaket tebal pinjaman dan sepatu bekas. Namun di balik matanya yang lelah, tersimpan tekad baja yang tak bisa diremehkan. Di awal hari-harinya sebagai TKI, Lestari bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia tak pernah menyangka akan tinggal di Seoul, kota yang selama ini hanya ia kenal lewat layar TV. Setiap pagi, ia menyapu halaman rumah majikannya sambil menatap gedung-gedung tinggi di kejauhan. Mungkin di antara gedung itu ada artis Korea lagi latihan dance, pikirnya dalam hati sambil tersenyum kecil. Di balik rutinitas kerja yang melelahkan, Lestari menyimpan harapan kecil. Ia membawa buku catatan kecil berisi impian, bisa belajar bahasa Korea, mengirim uang rutin ke keluarga, dan menabung untuk buka warung makan kecil di Jember. Namun hidup tak semudah itu. Cuaca dingin, bahasa yang sulit, dan perlakuan majikan yang keras membuat Lestari sering menangis diam-diam di kamar kecilnya. Suatu hari, saat sedang membuang sampah di gang belakang, ia tak sengaja menyenggol pria bertopi hoodie. Pria itu menjatuhkan ponselnya. "Mian hai," ucapnya cepat. Lestari buru-buru memungut ponsel itu sambil meminta maaf dalam bahasa Korea patah-patah. Pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Guancana." Wajahnya tertutup masker, tapi matanya menenangkan. Keesokan harinya, pria itu lewat lagi di gang yang sama. Ia melirik Lestari, lalu mengangguk sopan. Sejak saat itu, pertemuan kecil mereka menjadi rutinitas. Terkadang hanya sekadar senyum, terkadang hanya anggukan singkat. Tapi setiap momen itu membuat jantung Lestari berdetak lebih cepat. Ia mulai menanti saat-saat membuang sampah hanya untuk bisa bertemu pria bermasker itu. Siapa sangka pertemuan tak sengaja di gang kecil itu akan mengubah nasib gadis Jember yang hanya berniat membayar utang. Lestari mulai sering melihat pria bertopi dan bermasker itu. Ia selalu lewat belakang rumah majikannya, membawa tas olahraga dan headphone besar. Setiap kali bertemu, mereka hanya saling senyum. Namun ada sesuatu dari pria itu yang membuat hati Lestari bergetar. Ketenangan, dan cara ia memperhatikan sekeliling. Bukan seperti orang biasa. Suatu malam, saat hujan deras, Lestari melihat pria itu duduk di halte sendirian, kuyup. Ia tampak sedang merenung, seperti ingin bicara tapi terhalang ribuan beban. Tak satu pun orang mengenalinya. Hanya Lestari yang berani mendekat. Tanpa pikir panjang, Lestari menyodorkan payung. "Kamu nggak bawa payung?" tanyanya dalam bahasa campur-campur. Pria itu tertawa pelan, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang mengejutkan, "Saya ngerti sedikit. Kamu dari Indonesia?" "Ya." Lestari melongo. Ternyata pria itu bisa bahasa Indonesia. Mereka akhirnya duduk bersama di bawah halte, berbagi cerita tentang hujan, makanan Indonesia, dan betapa sulitnya hidup sebagai orang asing di negeri orang. Sejak malam itu, mereka sering bertemu diam-diam. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai John, dan bilang dia bekerja di dunia hiburan, tapi tidak menyebut lebih banyak. Lestari tak terlalu peduli. Baginya, John hanyalah pria baik yang menyenangkan diajak bicara. Ia tidak ingin tahu lebih jauh, cukup menikmati detik-detik kecil itu. Namun tanda-tanda mulai muncul. Suatu kali, John tiba-tiba kabur ketika dua anak remaja lewat. Di lain waktu, ia panik saat Lestari memotret makanan mereka. Tapi Lestari tetap diam, tak bertanya. Dalam hatinya, ia yakin John punya alasan. Lestari tak pernah tahu bahwa pria yang selama ini ia beri tumpangan payung, ternyata punya wajah yang terpajang di jutaan poster di seluruh Korea. Pagi itu, rumah majikan Lestari ramai. Anak majikannya menjerit histeris di depan TV. Opa ada di sini semalam," katanya sambil menunjuk layar. Dan disitulah, wajah John muncul dalam acara konser langsung. Lestari tertegun. Ia segera masuk ke kamar, membuka ponselnya, dan mencari nama artis yang disebut Lee Joon-ki, anggota boyband terkenal Sapphire 7. Dunia Lestari seolah jungkir balik. Semua momen biasa bersama John kini terasa luar biasa. John ternyata bukan pria biasa.
Ia ingat bagaimana John sering memintanya untuk tidak memotret atau menyebarkan foto. Ia juga ingat bagaimana John selalu pakai masker dan topi. Semuanya masuk akal sekarang. Namun hati kecil Lestari berkata, apakah aku masih bisa dekat dengannya setelah ini? Tak lama kemudian, John datang ke gang belakang. Kamu udah tahu, ya? Tanyanya. Lestari hanya mengangguk. John tersenyum getir. Aku suka kamu karena kamu nggak tahu aku siapa. Tapi sekarang kamu tahu, dan mungkin semuanya akan berubah. Namun yang tak berubah adalah tatapan lembut John, dan perasaan Lestari yang semakin dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lestari merasa benar-benar dihargai bukan karena status, tapi karena dirinya sendiri. Di balik ketenaran John, ia hanyalah pria yang kesepian, yang menemukan kedamaian dalam tawa sederhana Lestari dan teh hangat buatan tangannya. Mereka mulai berkencan secara diam-diam, menulis catatan tangan, dan bertemu di tempat-tempat sepi. Cinta mereka tumbuh diam-diam, dalam dunia yang riuh. Saat cinta bertemu kenyataan, apakah hati tetap bisa berdetak tanpa rasa takut akan kehilangan? Sejak identitas John terbongkar, segalanya jadi rumit. Bukan hanya bagi Lestari, tapi juga untuk John yang harus menyembunyikan perasaannya di balik sorotan kamera. Setiap kali mereka bertemu, Lestari selalu menatap mata John seolah bertanya, kita ini nyata atau cuma mimpi? Mereka tak lagi sebebas dulu. Tempat pertemuan harus lebih rahasia, percakapan harus lebih singkat, dan sentuhan harus sehalus angin. Tapi justru dari keterbatasan itulah, cinta mereka tumbuh lebih dalam. Diam-diam, mereka saling menguatkan lewat surat kecil yang diselipkan di bawah pot bunga dekat gang belakang. Suatu hari, manajer John mencium gelagat aneh. Ia menemukan catatan tangan yang jatuh dari jaket John. Wajahnya tegang. John dipanggil ke ruang manajemen dan diinterogasi. Tekanan datang dari agensi yang melarang artisnya menjalin hubungan, apalagi dengan orang biasa. John akhirnya membuat pilihan besar. Ia ingin istirahat dari dunia hiburan. Aku nggak bisa pura-pura hidup bahagia, padahal hatiku terpaut pada seseorang, ujarnya kepada manajer. Namun keputusan itu tak mudah. Kontrak, citra publik, dan para penggemar adalah beban yang harus ia hadapi. Sementara itu, Lestari dilema. Ia takut hubungannya justru menghancurkan karir John. Dalam hatinya, ia rela melepaskan jika itu membuat John tetap bersinar. Tapi cinta bukan tentang menyerah. Cinta adalah tentang berjuang bersama. Dalam diam, John menulis lagu tentang seorang gadis desa yang membuat hatinya tenang. Lagu itu meledak di pasaran. Namun hanya John dan Lestari yang tahu, liriknya adalah kisah mereka. Di balik lagu romantis yang mendunia, ada kisah cinta rahasia yang hampir tak pernah diizinkan tumbuh. Lagu cinta yang diciptakan John menjadi fenomena global. Semua orang bertanya-tanya, siapa gadis yang menginspirasi lirik penuh haru itu? Tapi John tetap bungkam. Hanya Lestari yang tahu bahwa setiap bait lagu itu adalah memuar rahasia hubungan mereka. Namun badai datang. Seorang paparazzi berhasil memotret John dan Lestari saat bertemu di taman. Foto itu viral dalam hitungan jam. Nama Lestari mendadak jadi trending topik, lengkap dengan hujatan dan dukungan dari netizen. Agensi John panik, dan keluarga Lestari di Jember ikut diinterogasi media. Alih-alih mundur, John akhirnya mengambil langkah besar. Dalam sebuah konferensi pers yang ditonton jutaan orang, John berdiri dengan tenang dan berkata, "Saya mencintai Lestari. Dia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi dia segalanya di mata saya." Pernyataan itu mengguncang industri hiburan. Banyak yang kecewa, tapi lebih banyak lagi yang terharu. Kisah cinta mereka dianggap lebih romantis daripada drama manapun. Fans setia justru mendukung penuh, dan menyebut Lestari sebagai Ratu Hati John. Setahun kemudian, dalam upacara sederhana namun hangat, John dan Lestari menikah. Tak ada kemewahan ala selebriti, hanya senyum bahagia, keluarga dekat, dan janji tulus untuk saling setia. Kini, Lestari bukan lagi pembantu rumah tangga. Ia adalah istri dari bintang Korea, sekaligus inspirasi ribuan orang yang percaya bahwa cinta sejati bisa menembus batas budaya, status, dan bahasa. Dari gang sempit belakang rumah majikan, Lestari kini melangkah anggun di altar, membuktikan bahwa cinta sejati memang tak butuh panggung,
cukup ketulusan dan keberanian untuk memperjuangkannya.